Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama gue Fajar. Ini gue jarang update nih. Kemarin jarang update tentang kepiting. Memang posisinya di farm gue belum gue isi bibit lagi, karena sebetulnya gue udah kayaknya bakal lari ke Soka. Karena posisinya saat ini itu agak memberatkan ya kalau di penggemukan ya, karena peraturan yang baru yang meminimalkan kepiting untuk ekspor itu yang Krapax 12 cm itu agak memberatkan. Jadi sebetulnya gua budidayanya larinya ke Soka, cuman karena kemarin posisinya istri gue lagi hamil. Kalau Soka itu gue juga pakainya sistem mutilasi, jadi agak gimana gitu ya, agak iseng lah, jadinya udahlah ntar dulu lah. Nah, ini untuk kali ini gue mau coba bahas skimmer ya, bahas skimmer. Jadi jangan disamain ya kapasitas skimmer untuk di ikan hias sama untuk kepiting, karena untuk kepiting itu beda jauh. Kalau di ikan dengan kapasitas 500 liter aja, dengan kapasitas 500 liter dia ikannya aja paling banyak banget tuh 20 ekor. Paling banyak 20 ekor. Sementara kalau untuk di kepiting ini kan airnya sedikit dia. Jadi dengan kapasitas 500 liter itu bisa 50 sampai 100 ekor ya. Jauh banget bedanya. Dan ikan itu makannya pelet. Ikan makannya pelet. Kalau kepiting ini dagingan. Jadi yang kemungkinan kotorannya bakalan lebih gila, bakalan lebih banyak. Nah, dan kalau di akuarium aja, kalau di ikan aja dengan kapasitas 500 liter itu minimal banget dia pakai skimmer yang 2 kali lipat dari total volume air. Itu yang paling ikannya nggak sampai 20 lah dengan kapasitas 500 sih. Gimana kalau di kepiting ini gitu loh, berapa yang harus dipakai? Makanya kalau misalnya pakai skimmer yang kecil, kalau saya pelajari sampai saat ini kayaknya nggak cukup gitu, sama sekali nggak cukup. Soalnya nggak imbang sama kotoran yang dihasilkan, sisa pakan, dan masih banyak lagi gitu. Maka skimmernya pun harus yang lumayan besar lah. Nah, ini gue kemarin coba bikin dari akrilik ya. Kalau kecil kemarin kan gue bikin mungkin dari pipa ya, karena kecil untuk operasionalnya agak mudah. Jadi dari pipa mungkin cukup ya. Tapi kalau agak besar apalagi bisa sampai setinggi 1 sampai 2 meter gitu dengan diameter yang besar, kayaknya sulit kalau pakai pipa untuk operasionalnya. Makanya kemarin gue ini coba bikin dari akrilik dengan mesin 13.000 liter per jam. Tapi sistemnya beda sama yang lama, sistemnya beda. Untuk skimmer yang gue bikin ini gue bikin sistemnya eksternal, jadi dia nggak dicelup di filter. Mungkin kalau untuk kapasitas 50, 100, 200 atau bahkan 300 itu mungkin masih bisa ya dioptimalkan kinerja skimmernya. Soalnya gini, jadi selama ini kan sistem skimmer itu kan celup. Paling hanya 20% air yang diolah sama si skimmer ini, kemungkinan hanya 20% yang disedot sama skimmer, sisanya loss. Nah, kalau untuk kapasitas 50 sampai 300 itu masih mungkin banget. Jadi skimmernya langsung dijadiin chamber aja. Jadi air yang langsung masuk ke tabung. Itu tabungnya nanti outputnya baru masuk ke filter. Itu
efektif banget itu maksimal banget kinerja skimmer di situ. Kinerja skimmer jadi maksimal banget ketimbang yang dicelup. Jadi si tabungnya ini sama si mesinnya ini semua di luar, eksternal. Apalagi kalau tabungnya gede, misalnya diameter 30 atau bahkan diameter sampai 60 cm, itu wah mantap banget. Terus juga posisi mesin kalau dicelup di air itu di dalam filter, dia nggak bisa terlalu dalam. Untuk yang kapasitas sampai 500 box itu kan kebanyakan orang dia pakainya kolam dengan kedalaman mungkin rata-rata 50 sampai 1 meter, 50 cm sampai 1 meter. Ketika pompa, walaupun kita pakai yang 17.000 liter per jam aja, itu kalau pompanya dicelup terlalu dalam, dia ngisep udaranya kurang maksimal. Jadi si mesin ini ngasilin mikrobubble-nya sedikit, jadinya nggak maksimal. Nah, tapi kalau dengan sistem mesinnya yang nggak dicelup, mesinnya pun di luar, wah itu kinerja skimmer jadi oke banget. Nah, ini kita lihat ya nih. Ini gua kemarin sempat bikin, gua juga baru mau ngetes kinerjanya kayak gimana. Ya, kita lihat ya. Nah, ini gua pakai kapasitas mesin yang 13.000 liter per jam ya. Dia DC dia. Dia DC, di sini dia bisa diatur powernya bisa diatur, power skimmernya dia bisa diatur. Ini gue lagi ngetes. Ini tabungnya kemarin gue bikin diameter 20 cm. 20 cm itu kira-kira sama dengan pipa 8 in ya. Pipa 8 in kira-kira ini tingginya sekitar kurang lebih 80 sampai 90 cm lah. Ini gue baru ngetes, kita coba yuk, kita nyalain. Ini untuk kita atur dulu airnya. Nah, ini kebetulan gua ini ya, skimmernya ini langsung gue jadiin chamber ya, karena masih memungkinkan ngejar airnya, jadi gue jadiin chamber aja, lebih efektif. Tapi kalau misalnya nggak bisa dilangsungin, itu alternatifnya sedot pakai pompa yang kenceng dari chamber pertama masuk ke skimmer. Itu alternatif keduanya. Nih kita coba nyalain ya. Kalau dengan sistem eksternal seperti ini, mesinnya di luar, kinerjanya kayak gimana? Kita apply. Nah, ini kan kelihatan kan, untuk buihnya aja, hasil kerjanya si mesinnya juga maksimal ya, bagus dia, mikrobubble-nya jadi oke. Kayak badai ya. Ini mesinnya juga cakep sih, 13.000. Kita lihat buihnya langsung coklat deh, karena memang fungsi si skimmer ini mengangkat kotoran-kotoran terlarut yang udah nyatu sama air ya. Ini bahan-bahan yang akan jadi amoniak nih. Nah, mantep ya, kinerjanya oke. Dan ini kebetulan nih, sebenarnya gue mau bikin ini buat sendiri, cuman karena temen di Kalimantan minta dibuatin, tapi dia buru-buru dan gue pesen tabungnya itu agak lama. Jadi ini dibawa nih besok nih, langsung
bawa teman saya di Kalimantan. Mungkin nanti gue bikin lagi lah. Sebenarnya sayang sih. Nah, ini untuk mesinnya juga ya, ini bisa diatur nih powernya. Jadi kalau misalnya posisinya habis ngasih makan bisa dipakein full. Ini sebenarnya wattnya ini 105 watt, tapi saat running begini dia standby di 84 ya, 84. Aduh, ini kabelnya nggak nyampe. 84 watt. Nah, ini tombol buat ngatur powernya. Jadi kalau misalnya posisi kotoran lagi sedikit, powernya bisa dikecilin, biar bisa menghemat konsumsi listrik juga ya. Kelihatan ya, merendah, powernya jadi rendah. Ini 1:1:01, powernya juga rendah, turun dia, kinerjanya turun. Kelihatan ya. Kalau kita mau fullin, habis ngasih makan misalnya kita fullin aja di 1:20, langsung naik ya, kinerjanya langsung cepat. Oke ya, mesinnya ya, mantep. Oke, badai. Ini lebih mantap lagi kalau misalnya mungkin pakai tabung 30 cm lah minimal dengan 2 mesin. Wah, oke banget lah. Buat kapasitas 1000 nampung lah. Nah, udah kelihatan kan kinerjanya kalau misalnya posisinya dia di luar, posisi eksternal, apalagi kalau misalnya bisa dilangsungin dimasukin jadi chamber langsung, itu hasilnya mantep banget. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang malas bikin ya, jadi saya juga bisa bikinin. Tinggal hubungin saya aja nanti kalau misalnya ada teman-teman yang mau untuk kapasitas besar, saya juga siap kok untuk bikinin. Oke, cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.